saya Muhammad Mardan, saya mahasiswa program profesi guru dari Kementerian Agama Angkatan 1 di Universitas Negeri Medan. Nah, hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi ketenagakerjaan di kelas 11 IPS di Insan Cendekia Bengkulu Tengah. Oke, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya dengan Bapak di pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu ketenagakerjaan. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak harap kelasnya udah rapi, kalian udah siap semua, buku-buku pembelajarannya juga sudah ada di atas meja, dan ketua Bapak Bismillah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Akram Asti Satria, Didi Supriyatna, Fadlan Rizky Rizaldi, Clara Alfida, Kayara Alima, Krisna Putra, Lintang Kartika, Marzelina, Satria. Semuanya hadir kecuali Gasani ya, izin tadi udah sama Bapak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya Bapak mengingatkan kembali tentang materi yang telah kita pelajari. Apa kira-kira materi sebelumnya yang kita pelajari? Pembangunan ekonomi ya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, apa bedanya kalau pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Perbedaannya? Iya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu menyeluruh. Kalau perkembangan ekonomi menyeluruh, kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya melihat pendapatan nasional saja. Iya. Jadi secara garis besarnya memang seperti itu. Kalau pertumbuhan ekonomi itu dia hanya membahas tentang masalah GDP, Gross Domestic Product, pendapatan nasional. Tetapi kalau dia pembangunan ekonomi, dia berbicara tentang semua aspek pembangunan ekonomi. Tidak hanya masalah pendapatan nasional yang bagus atau yang tinggi, tetapi dia juga membahas tentang aspek lainnya yang berdampak positif terhadap dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Contohnya misalnya masalah pengangguran berkurang, kemudian kemiskinan berkurang, kemudian tingkat melek buruh, tingkat apalagi kesehatan masyarakat, itu juga dipertimbangkan dalam pembangunan ekonomi. Jadi bukan hanya dari aspek ekonominya saja, ya, atau aspek pendapatan nasionalnya saja, tetapi segala aspek itu diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi. Oke, itu saja ya. Kita akan bahas tentang materi kita pada hari ini, itu tentang ketenagakerjaan ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada yang belum tahu tentang kita bahas tenaga kerja itu dulu apa sih? Siapa sih tenaga kerja? Kira-kira? Nah, tenaga kerja itu adalah manusia atau sering disebut dengan penduduk. Tapi tidak semua penduduk dikategorikan tenaga kerja. Nah, ini yang akan kita bahas dan akan kita dalami di materi kali ini, ya. Kemudian yang saya mau tanyakan terlebih dahulu kepada kalian itu, apakah kalian ini sudah masuk tenaga kerja belum? Sudah. Ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Sudah. Kalau ada yang sudah mengatakan sudah dikategorikan tenaga kerja, kenapa? Karena Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di setiap kelompok nantinya kalian akan ditugaskan untuk mencari apa itu tenaga kerja, ketenaga kerjaan, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketenaga kerjaan, dan
Satu lagi kesempatan kerja. Jadi ada ketenaga kerjaan, tenaga kerja dulu ya. Kerja, ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, dan terakhir adalah faktor. Faktor yang mempengaruhi ketenaga kerjaan. Silakan mau referensinya apa aja? Baik itu dari buku yang sudah ada yang kalian pelajari, atau boleh searching di internet, carinya materi-materi ini. Nanti tugas berkelompoknya adalah mendefinisikan kembali atau menjelaskan kembali tentang ini. Nah, di sini nanti kemungkinan ada pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, disinilah nanti tugas kalian menganalisis perbedaannya itu apa. Ya, oke? Paham tugasnya? Kalau paham, Bapak bagi menjadi 4 kelompok karena kita ini ada 24 siswa ya. 24 siswa. 25 ya, satu tidak hadir. Jadi kelompok pertama itu ada Akram, kemudian Didi Supriyantna, Fadlan, Gasania, Indi, dan Kaira. Kemudian kelompok kedua ada Krisna Lintang, Marzelina, Mopik, dan Muhammad Afdal. Satu lagi Mustafa Kemal. Kemudian kelompok ketiga Nabil, Naisya, Naisila, Rido, Rizky, dan Sabrina. Dan kelompok terakhir itu ada Satria, Sumawardana. Zaki masuk ke kelompok, gantikan Gasani. Ya, silakan per kelompok buat kelompok. Ini kamu berapa? Ya. Di rekamannya. Nanti yang rekamnya nggak? Ya, Bapak. Nanti tugasnya presentasi ya. Jadi dipresentasikan masing-masing ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Ya, kita akan tampilkan di TV kita ini slide-nya. Nanti dalam bentuk slide, jadi bisa ditampilkan nanti di TV kita. Jadi setiap kegiatan itu ditampilkan. Nah, Bapak nggak mau waktu yang terlalu lama, jangan lama-lama. Artinya jangan semuanya itu ditulis. Jadi cari poin-poin penting aja. Misalnya ketenaga kerjaan itu ini, misalnya. Cuma itu aja. Jadi nggak usah terlalu panjang lebar. Nanti menghabiskan waktu. Ya, yang lain juga bisa mencocokkan hasil pekerjaannya apakah sama atau ada yang berbeda. Nah, bagi misalnya ada yang berbeda, boleh langsung didiskusikan. Ya, misalnya pendapat kelompok kami beda Pak. Kelompok kami gini. Nah, itu langsung didiskusikan boleh. Ya. Oke, itu aja. Silakan bekerja. Lanjutkan pekerjaannya masing-masing. Materi sedikit. Jadi per kelompok akan Bapak bagikan satu. Ini adalah hanya sebagian materi saja. Jadi bisa dijadikan acuan untuk kalian untuk jadi bahan referensi kalian. Selain yang ada di buku kalian dan yang ada di internet, ini ada sedikit materi ya. Oke, kelompok satu tadi. Nah, silakan. Boleh. Kelompok kedua. Kelompok tiga. Kelompok tiga sini ya. Dan terakhir kelompok keempat. Silakan jadi kan ini sebagai salah satu referensi aja. Jadi jangan hanya ngambil yang ada di Bapak kasih tadi. Tetap. Oke, kelompok satu silakan perwakilan 4 orang untuk di depan untuk siap-siap presentasi di sini. Silakan. Yang duanya lagi tetap di tempat masing-masing aja. Perwakilannya aja 4 orang. Silakan. Maju.
kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Jadi untuk yang lain yang menanti misalnya berbeda pendapat atau ada pendapat yang lain tentang materi yang akan kita bahas hari ini, silakan nanti setelah kelompok satu itu mendiskusikan atau menyampaikan pendapatnya yang berbeda. Ya silakan. Nah, atau mungkin nanti ada di kelompok yang lain ingin menambahkan hasil dari pekerjaan kelompok satu, silakan. Ya, bebas semuanya berpendapat. Bapak harap nanti memang ada perbedaan ya, karena Bapak rasa karena sumbernya juga berbeda, nanti hasilnya juga berbeda, itu harapan saya. Tapi kalau memang nanti intinya, ya yang penting itu kan intinya sama ya, sama. Oke, silakan untuk kelompok satu mempresentasikan, perkenalkan diri anggota kelompoknya dan silakan dibahas hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan, kelompok satu. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenaga kerjaan merupakan bagian dari faktor produksi, sehingga ketenaga kerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan selanjutnya, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja, jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat baik yang telah diisi. Saya Naisya Wifiata Anjaka dari kelompok 3 ingin bertanya terkait presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, yaitu pada materi faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Kan di sana tadi terjelaskan poin-poinnya itu ada yang keterbatasan dan kurangnya inisiatif. Nah, tolong dijelaskan maksud dari kurangnya inisiatif itu dan apa faktor yang mempengaruhi kurangnya inisiatif itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan kelompok satu. Punya jawaban tersendiri atau anggota kelompoknya ingin menambahkan? Silakan. Atau mungkin nanti ada kelompok lain ya, silakan. Kalau ada kelompok lain yang Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu kurangnya inisiatif dalam ketenaga kerjaan. Inisiatif juga merupakan akibat logis dari rendahnya tingkat kompetitif di kalangan pekerja. Ini terlihat misalnya pada kebanggaan yang tidak pada tempatnya terhadap kerja yang mereka miliki. Pekerja-pekerja yang penuh inisiatif tentunya akan merasa bangga terhadap pekerjaannya bila dapat menunjukkan prestasi yang gemilang. Sebaliknya, kebanggaan pekerja-pekerja yang kurang inisiatif bila ada bukannya didasarkan pada prestasi yang mereka capai, tetapi terdapat juga karena faktor lain. maksudnya itu kenapa orang-orang yang kurang inisiatif itu bisa mempengaruhi ketenaga kerjaan? Sebenarnya ini pengaruhnya negatif ya, ke arah negatif. Orang-orang yang kurang inisiatif, kurang kreatif, kurang enggan mau mengembangkan apa yang sudah ada. Nah ini pengaruhnya ke arah negatif ke tenaga kerjaan. Sebenarnya ini Dinas, Bintang Kartika, Krisna Putra, Mustafa Kemal Faza, dan Mufik Al-Fajri. Pengertian tenaga kerja. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan untuk masyarakat. Pengertian kedua, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah. ada atau sependapat dengan kelompok kedua? Oke, kalau berpendapat berarti semuanya udah oke ya atas hasil kerja dari kelompok kedua. Kalau sudah nggak ada masalah lagi, silakan kelompok kedua kembali ke tempat masing-masing. Sekarang ke kelompok selanjutnya, kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Bikiria, saya perwakilan
guru. Dan kedua yaitu ada kesempatan kerja. Pengertian dari kesempatan kerja yaitu Jadi nanti dulu kelompok 3, kelompok kita dengarkan pendapat kelompok 4 dulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi tentang pengertian dari angkatan kerja. Nah, angkatan kerja sendiri itu adalah penduduk yang berusia dari 15 sampai dengan 64 tahun atau mempunyai pekerjaan namun telah tidak bekerja dan mengangguran. Sudah jelas? Jelas. Oke, sudah dijawab oleh kelompok 4. Mungkin kelompok ketiga ingin menambahkan atau ada pendapat lain, silakan. Angkatan kerja. Kelompok kedua, kelompok ketiga. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan memberikan jawaban mengenai pengertian angkatan kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut OJK, memiliki kemampuan untuk bekerja, termasuk orang yang sudah aktif bekerja maupun yang saat ini masih sedang dalam pencarian pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga, pengertian angkatan kerja secara umum. Jika dilansir dari secara umum, angkatan kerja merupakan sebutan bagi penduduk yang sedang berada pada usia yang produktif maupun usia kerja. Kelompok kedua lebih mendetail tentang penjelasannya, bahwa intinya bahwa angkatan kerja itu adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun. Itu di Indonesia sendiri, ya, sudah dijelaskan dalam undang-undang tadi, undang-undang tenaga kerjaan. Nah, intinya adalah ini, baik itu penduduk yang sudah bekerja, ya, maupun yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sedang mengusahakan pekerjaan, itu disebut dengan angkatan kerja. Ya, sudah jelas ya? Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan kelompok kedua. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Atau belum puas dari kelompok kedua? Sudah cukup, Pak. Nah, sudah cukup. Kalau sudah cukup presentasi dari kelompok ketiga, cukupkan sampai di sini saja. Silakan bersiap-siap kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Misalnya ada yang mau nulis di papan tulis, boleh ya? Tulisannya ada di sini. Yang pertama ada Yusuf Okta Privat, Satria Susubawardana, Salsabila Fajar Asada, Satria Rekan Pratama, Intan Suprapto, dan Unggul Fitra Akbari. Baiklah, langsung ke pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja. Definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Langsung ke pengertian ketenagaan kerja menurut para ahli. Sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerjaan, pegawai, dan sebagainya. Tanyakan ke kelompok 4, silakan. Ada? Silakan. Dari kelompok 1 ya? Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanya, tadi di antara salah satu faktor yang mempengaruhi ketenagakerjaan yaitu terdapat ekspor dan impor. Di sini saya ingin menanya, kenapa ekspor dan impor termasuk dalam faktor yang mempengaruhi ketenagakerjaan, atau apa yang membuat ekspor dan impor tersebut dapat mempengaruhi ketenagakerjaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Assalamualaikum. Tentang kenapa ekspor dan impor dapat mempengaruhi tenaga kerja. Nah kan di sini kan kegiatan ekspor dan impor itu melakukan apa ya,
penjualan barang dari satu negara ke negara lain. Nah, pasti kan di dalam penjualan tersebut memerlukan tenaga kerja. Jadi disitulah apanya tenaga kerja dibutuhkan. Apakah sudah jelas? Oke, udah dijawab tadi ya. Intinya sebenarnya bahwa kenapa kegiatan ekspor dan impor itu bisa mempengaruhi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketenaga kerjaan. Ini ada kegiatan ekspor. Nah, untuk mengekspor ini otomatis ada barang dan jasa yang harus diproduksi terlebih dahulu. Nah, kalau barang itu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4 sudah mempresentasikan, sekarang Bapak ingin menyampaikan sedikit tentang kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Oke, ketenaga kerjaan yang akan dibahas itu otomatis ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan ini ada dari pengertian jenis tenaga kerja, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Pengertian ini ada ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, ya, dan angkatan kerja. Oke? Nah, sebenarnya ini ya, keadaan tenaga kerja kita pada dari tahun 2015 sampai 2017 datanya gini. Bisa dilihat. Silakan dilihat masing-masing. Oke? Nah, ini yang paling penting, komposisi penduduk. Nah, dalam artian ketenaga kerjaan itu tidak terlepas dari ini ya, tenaga kerjaan itu tidak lepas dari penduduk. Pendapatan. Nah, kalau penduduk usia kerja itu udah jelas ya, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi angkatan usia kerja itu berapa? Dari berapa? 15 sampai 15 sampai 64 tahun. tahun. Itu menurut undang-undang kita. Nah, jadi penduduk usia kerja itu adalah penduduk yang usianya 15 sampai 16 tahun. Nah, kalian itu udah masuk nggak ke sini? Usia kalian? Udah ya, udah masuk. Jadi secara tidak langsung kalian itu adalah penduduk usia kerja ini. Tapi ya, jadi ada tapinya. Jadi penduduk usia kerja itu dibagi lagi. Ada yang angkatan kerja dan ada yang bukan angkatan kerja. Ya. Nah, yang angkatan kerja itu adalah orang yang apa? Orang yang bekerja. Orang yang bekerja sepertinya contohnya apa? Misalnya pekerjaan. Lagi mengusahakan pekerjaan. Atau UMP, upah minimum provinsi. Nah, di bawah itu. Jadi itu disebut dengan paruh waktu. Berarti Pak, misalnya kayak buruh gosok kan, itu kan misalnya selalu nggak sampai setengah hari juga gosoknya. Ya, sama. Contohnya tadi ya, buruh gosok, buruh cuci. Nah, dia bekerja kan nggak sampai full waktu. Ya. Nah, kadang-kadang bekerja juga, kadang-kadang enggak juga. Itu disebut dengan paruh waktu. Nah, nanti akan dijelaskan kembali. Contohnya pekerjaan-pekerjaan ini, yang paruh waktu itu di mana, nanti akan kita bahas. Nah, ada juga nanti yang berkaitan dengan materi ketenaga kerjaan ini ada pengangguran. Nah, pengangguran. Tadi ya, bekerja dan pengangguran. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada macam-macamnya pengangguran itu. Ya, koki misalnya. Nah, itu adalah terlatih. Mereka menempuh pelatihan terlebih dahulu baru bisa mempunyai skill. Nah, ini yang dibutuhkan sebenarnya kombinasi tenaga kerja. Bukan hanya terdidik, tetapi juga harus terlatih. Nah, makanya ada yang satu lagi tenaga kerja kombinasi antara tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Oke, paham ya? Nah, sekarang itu tinggal kalian yang milih mau jadi tenaga kerja terdidik, terlatih atau kombinasinya. Nah, yang Bapak sarankan bahwa kalian itu bukan hanya menempuh pendidikan formal untuk menjadi tenaga kerja terdidik, tetapi punya juga skill, kemampuan di bidang lainnya yang mendukung tenaga itu pendidikan kalian. Misalnya di bidang ekonomi, misalnya. Ya. Boleh dikumpul, yang sudah boleh dikumpul. Jangan lupa kasih nama, jangan lupa. Lagi belum? Sudah semua? Kalau sudah semua, silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, cukup gini aja. Oke? Nah,
Untuk minggu depan kan kita akan membahas tentang tadi pengangguran dan sistem upah. Ya. Maka sedari itu Bapak udah menyampaikan pada saat ini, silakan kalian cari referensi, baca-baca tentang sistem upah yang ada di Indonesia, yang ada di negara kita, dan macam-macam pengangguran, pengertian pengangguran itu model apa. Di soal tadi udah Bapak kasih sedikit soal tentang pengangguran. Nah, udah banyak yang ini apa tanya ini apa ini Pak, tapi nggak baca, belum baca. Nah, jadi tugasnya adalah membaca atau mencari referensi tentang materi yang akan kita bahas minggu depan. Oke, karena waktu kita sudah habis, Bapak akan mengakhiri belajar kita pada siang hari ini. Nah, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini anak-anak sekalian, dan jangan lupa untuk materi minggu depan. Nah, untuk hari ini kita akhiri. Bapak Ibu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.